Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, Pak. Hadir semua ya? Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Baik, anak-anak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak mau bertanya dulu. Apa yang Anda rasakan saat ini? Senang? Enggak dingin? Enggak dingin kan? Dah, coba Sinta, apa yang kamu rasakan saat ini? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan? Silakan Sinta. Apa yang Sinta rasakan hari ini? Dingin. Apa lagi? Senang. Bagaimana dengan pembelajaran yang akan kita lakukan? Sudah siap untuk belajar atau belum? Sudah. Baik, jadi Anda semua, sebelum kita belajar, kita harus memfokuskan diri bagaimana proses yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kita harus berpikir positif bahwa saya akan bisa belajar hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitunya bagaimana kita menemukan volume dan luas permukaan dari prisma dan baik. Perhatikan ke depan. Sekarang perhatikan. Pada slide kita ini ada apa yang dimaksud dengan limas dan prisma. Untuk menjawabnya, perhatikan gambar bawah ini. Coba perhatikan. Ini gambar apa? Bukan, ini gambar apa ini? Yang ada di Mesir. Piramida. Piramida itu berbentuk apa? Emas ya. Kemudian yang kedua, ini ada rumah. Ini rumah Sinta. Ini atapnya ini berbentuk apa? Emas. Kalau ini apa? Blender. Kalender ya. Ini kalender. Kalender kita berbentuk Prisma. Jadi kalau pada alat peraga kita, ini juga bisa. Ini apa namanya ini? Prisma limas. Prisma apa ini? Tiga. Kalau ini apa namanya? Ini identik dengan yang mana ini? Pada gambar piramida dan atap rumah. Nah, perhatikan jaring-jaring di bawah ini akan membentuk bangun ruang. Apakah jaring-jaring tersebut? Coba perhatikan. Akan membentuk apa dia? Limas. Betul limas? Terbayang? Terbayang kita? Kalau seperti yang ini ya? Terbayang kan? Nah. Jadi ketika limas ini kita buka membentuk jaring-jaring, maka nanti akan ada berapa buah segitiga? 4 ya? Yang mana? 1, 2, 3, 4. Alasnya mana? Coba Sinta, mana yang segitiganya Sinta? Ya, pada limas. Mana yang identik? Kalau pada gambar depan kan ini ada 4 segitiga. Nah, coba. Ya. Ya, 4 ya. Jadi sesuai dengan perangkat berarti akan ada pada limas dengan alas berbentuk segi 4, maka akan ada 4 buah segi 3. Kemudian gambar yang kedua ini gambar apa ini? Prisma. Coba, Aura. Berapa buah segitiga ada? Mana? 1, 2. Bidang segi 4-nya berapa buah? Nah, ya, sama ya. Berarti kalau pada prisma segitiga, perhatikan ke depan,
akan ada 2 buah segitiga dan akan ada 3 buah segi 4. Kenapa 3 buah? Andrian, kenapa 3 buah di situ segi 4-nya? Kenapa tidak 4? Andrian, kenapa? Coba Ila, kenapa di situ harus ada 3 segi 4? Bukan 4, 5, 6 atau 7? Karena segitiganya 2. Karena segitiganya 2. Ada yang lain? Coba, Patra. Kenapa pada jaring-jaring prisma ini dengan segitiganya alasnya hanya ada 3 buah persegi? Kenapa? Bentuknya berbeda. Yang berikutnya, kenapa harus ada 3 buah persegi? Bukan. Kenapa harus ada 3 buah persegi panjang? Kenapa tidak 4? Karena alasnya cie. Belum pas. Ya, coba Sinta. Kenapa? Karena alasnya segi 3. A plus untuk Sinta. Alasnya segitiga. Kalau alasnya segitiga, tentunya dindingnya ini bidang tegaknya 3 juga. 1, 2, 3. Berbeda dengan kalau dia segi 4. Kalau segi 4 berapa buah bidang tegaknya? 4. 1, 2, 3, 4. Jadi bidang tegak prisma itu tergantung seperti apa bentuk alasnya. Kalau dia alasnya segitiga, berarti 3 bidang tegaknya. Kalau alasnya segi 4 bidang tegaknya. Nah, kemudian kita lanjut. Segi, kebayang kan? Alasnya segitiga. Jadi dari paparan itu dapat kita bahwa luas permukaan limas itu luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Ini kolom limas. Kolom limas itu datangnya dari mana? Kolom limas itu datangnya dari kolom kubus. Jadi ketika kubus kita iris, kita iris dari sini, iris dari E ke C, dari D ke H, dari D ke F, sehingga akan ada nanti berapa buah limas itu kelihatan? 4. Kiri, kanan, bawah, atas, depan, belakang. 6 ya? Makanya 6 kali volume limas sama dengan volume kubus. 6 kali volume limas, volume kubus apa? A pangkat 3, sisi kali sisi kali sisi. Sehingga volume limas itu seper 6 dikali A pangkat 3. Volume limas sepertiga dikali setengah A pangkat 2 kali A. Kenapa di sini setengah? Setengah ya, sepertiga kali seperenam ya. Nah, jadi akhirnya penjabarannya dapat oleh kita volume limas itu sepertiga luas alas kali tinggi. Prisma seperti itu juga. Prisma kalau kita buka, ini prisma dengan alas berbentuk segitiga. Berarti ada berapa bangun? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ketika prisma A, B, C, D, E, F kita buka, maka akan terjadi bentuk seperti ini. Kalau luas permukaan prisma, jadi kita jumlahkan semuanya. Luas BADE ditambah luas DEF ditambah luas ACFD ditambah luas CBEF tambah luas BCD. Kalau persegi apa rumusnya? Berarti AB kali PE.
sisi kali sisi. Seperti juga ini. Sehingga nanti akhirnya dapatlah kita luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas tambah alas kali belum lagi kolom prisma. Perhatikan ini prisma apa nih? Prisma segi 4. Prisma segi 4. 3 4. 4. Prisma segi 4 ya. 1 2 3 4. Prisma segi 4 yang kita iris. Nah, kalau digambar seperti itu ya. Kalau ini seperti ini. Nah, jadi prisma segi 4 kalau kita iris sesuai dengan diagonalnya akan terbentuk berapa buah? 5 segi berapa? Prisma segi 3? 2. Coba orang mana yang dia 2? Ya, 2. Jadi sebuah kubus ketika kita iris berdasarkan diagonalnya nanti ada 2 ya. 2 saja, sebenarnya banyak tapi 2 yang kita perhatikan. Jadi dari percobaan itu nanti akan kita temukan bahwa volume prisma itu sama dengan setengah volume kubus, ya kan? Berarti kan dia 2 nih. Jadi kalau satu buah prisma itu berarti setengah dari, kemudian rumusnya volume kubus atau volume balok itu sisi kali sisi kali sisi. Nah, sampai di sana paham? Paham. Ya? Jadi volume prisma apa tadi? Luas alas kali rumus 5 volumenya sepertiga luas alas kali ini. Berarti sepertiga alasnya berbentuk persegi. Berarti luas persegi apa? Sisi kali persisi. Berarti sisi kali sisi kali tinggi. Berarti sepertiga 5 kali 5 kali 5 atau 5 pangkat 2 dikali 9. Berarti sepertiga kali 25 kali 9. Berarti sama dengan 25. 25 tiga tanya. Sepertiga kali 9 sama dengan 9 bagi 3. Berarti 9 bagi 3 Berarti 25 kali 3. Maka volumenya sama dengan 25 kali 3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham semua? Paham. Nanti ada tugas nih. Paham semua? Mencari volume Dimas? Ada yang ditanyakan? Tahu data 25? Coba, dari mana datangnya 5? 5 kali 5 itu dari mana datangnya? Kenapa harus 5 di sini? Karena apanya 5? Sisinya 5. Adrian, kenapa di sini 9? Karena ada Kenapa 9? Karena tingginya 9 ya. Karena tingginya 9. Nah, jadi sisinya 5, tingginya 9. Sehingga dapat oleh kita volumenya 75. tidak tahu. Nah, kemudian ini apa lagi? Nah, apa ini? Ini gambar apa ini? Apa? Apa ini? Prisma. Prisma apa? Prisma segi 3. Sekarang perhatikan, dari prisma segi 3 yang ada, hitunglah volume jika AB 4 cm, BO 5 cm, AE 10 cm. Sekarang Pak bertanya, AB ini apa? Apa AB ini apa? Alas dari siapa? Alas dari segi 5. Segi 3. Alas dari segi 3. Nah, BO ini apa? Tinggi dari segi 3. Kemudian
AE ini apa? Tinggi prisma. Tinggi prisma. Jadi alas segitiga ada, tinggi segitiga ada, tinggi prisma ada. Dan kita disuruh cari kolom. Kolom luas alas kali tinggi, berarti luas segitiga yang kita cari. Luas segitiga setengah alas kali tinggi. Alasnya AB, tingginya DO. Berarti setengah kali 4 kali 5 kali tinggi prisma. Berarti 4 kali 5 20 kali 10 200 bagi 2 100 cm kakak. Paham? Ada yang ditanyakan? Yakin tak tanya? Nah, baik. Kalau sudah paham, ini ada soal yang perlu kita kerjakan. Sekali lagi, ada nggak yang mau ditanyakan? Ada yang menanyakan? Nah, yakin? Nanti Bapak suruh berdepan satu. Yakin ada yang bertanya? Paham semua? Yakin paham? Paham ya? Baik. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, semuanya silakan ambil posisi duduk. Letakkan posisi duduk, letakkan tangan di meja. Ambil posisi santai. Semuanya ambil posisi santai. Nah, kita refreshkan pikiran kita sebentar sejenak. Dah, sekarang semuanya tutup mata. Semuanya tutup mata. Tidak ada yang buka mata. Semuanya tutup mata. Kepalanya tetap diangkat ya. Semuanya tutup mata. Kemudian hirup napasnya pelan-pelan. Nikmati pelan-pelan. Hirup napasnya. Ada nyaman? Mudah-mudahan nyaman ya. Ini salah satu trik untuk mengembalikan fokus ya. Jadi tadi kan lumayan lah rumus-rumus yang kita pelajari. Jadi dengan mengadakan kegiatan stop tadi, mudah-mudahan otak kita, pikiran kita kembali refresh. Baik, sudah segar? Sudah. Baik, kita lanjutkan. Silakan kerjakan soal ini di kelompok masing-masing. Silakan kerjakan berkelompok, silakan berdiskusi. Bapak berikan waktu 10 menit. Silakan mulai bekerja. Diskusikan soal yang ada. Jangan tidak menulis saya berkopa. Ya, silakan bekerja. Diskusikan ya. Diskusikan sesuai dengan yang sudah tadi. Semuanya, coba mana? Nah, semuanya, kemudian yang semuanya sudah. Jangan lupa berdiskusi ya, diskusi dengan temannya. Bisa? Hah? Mana yang kita ambil? Coba. Dari soal main. Mana?
Silakan yang mau ke depan. Ya, silakan. Udah. Ini yang soal mana? Yang soal prisma. Ya, semua ya. Ada dua soal tadi ya. Ada satu prisma dan satu prisma. Ini diketahui ya. Ini alatnya ya. Alas prisma kita. Prisma tiga ya. Ini alatnya, ini isi ya. Ini diketahui. Sisinya 6, tingginya 8. Ini tinggi prisma. Tinggi prisma 20. Kita disuruh mencari volume prisma. Volume prisma apa rumusnya? Luas alas kali tinggi. Berarti alasnya berbentuk segitiga, berarti luas segitiga dikali tinggi. Luas segitiga itu apa rumusnya? Alas, A-nya A kecil ya. Alas kali tinggi per 2 dikali tinggi. Nah, berarti ini sisinya bisa kalau di segitiga menjadi alas ya. Berarti alasnya itu sama dengan sisi. Berarti alas kali tinggi per 2 berarti 6 dikali 8 per 2 dikali tinggi prisma. Tinggi prisma berapa? Tinggi prisma 20. Berarti 26 kali 8 48 bagi 2 24 kali 20 24 kali 20 480 cm. Dah. Aplaus untuk kelompok 1. Kelompok yang lain bisa kan? Bisa ya? Bisa. Ini mana jawabannya? Ini mana jawabannya tadi yang sama di depan? Hah? Belum? Yang sama di depan, yang masih orang ingat? Ya. Sama ya. Baik. Anda semua barangkali kegiatan pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kali ini? Siapa yang bisa buat kesimpulan? Apa itu rumus volume limas? Apa rumus volume prisma? Coba, siapa yang bisa? Yang dua itu. Volume prisma apa? Luas alas kali tinggi. Volume limas apa? Volume limas apa? Volume limas. Volume limas apa? 1/3 luas alas kali tinggi. Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak berharap untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi tentang luas permukaan limas, luas permukaan prisma, serta soal-soal yang berkaitan dengan penerapan prisma dan limas. Baik, sebelum kita tutup, bagaimana pembelajaran kita hari ini menurut Anda? Menggunakan tampilan PowerPoint, Bapak membagi kalian ke dalam kelompok. Mana yang lebih bagus daripada Bapak mengajar dengan konvensional dan menjelaskan di depan? Mana yang bagus? Menjelaskan di depan dan dibantu dengan tampilan PowerPoint. Baik, kali itu pembelajaran
Bapak berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Selanjutnya kita adakan ice breaking. Tahu ice breaking? Baik, ketika kita ice breaking sedikit seperti ini, aturannya seperti ini. Ketika Bapak kalian ikuti apa yang Bapak pegang. Ketika Bapak pegang hidung, kalian sebut hidung. Ketika Bapak pegang mata, disebut mata. Nah, yang salah kita enggak, auto. Kita suruh nyanyi. Nah, baik. Kita ini untuk uji fokus ya. Sebenarnya uji fokus. Apakah kita fokus atau tidak? Baik. Ini apa nih? Baik, barangkali sedikit lihat, mudah-mudahan sedikit memberikan penyegaran. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ada? Kalau tidak, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan mengucapkan doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Kusbia SPDI, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan. Pada hari ini saya telah melaksanakan aksi nyata dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Alhamdulillah pada kegiatan pembelajaran hari ini saya telah coba menerapkan bagaimana kompetensi sosial emosional itu diterapkan di kelas. Selain itu pembelajaran diferensiasi juga langsung kita praktekkan dalam pembelajaran tadi. Bagaimana dalam pembelajaran kita menggunakan metode belajar kelompok, di mana siswa-siswa telah kita kelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada beberapa kelompok tadi, ada kelompok siswa visual, ada kelompok siswa audio, dan ada kelompok siswa kinestetik. Adapun materi yang saya angkatkan tadi adalah materi tentang bangun ruang sisi datar, fokusnya pada Risma dan Limas. Jadi tadi saya memaparkan materi menggunakan PowerPoint ini untuk mengakomodir siswa yang tipe dan gaya belajarnya visual dan audio. Sementara yang untuk siswa dengan belajar kinestetik, saya memberikan kepada kelompok tersebut berupa alat peraga yang berkaitan dengan jaring-jaring Risma dan Limas. Adapun kegiatan selama pembelajaran tadi diawali dengan pembukaan. Pada pembukaan ini saya memulai dengan memberikan pertanyaan pemancing tentang bagaimana perasaan siswa pada saat itu. Sebagian mereka ada yang menjawab senang dan ada yang menjawab dingin karena kebetulan hari ini cuaca hujan sehingga ada yang menjawab dingin. Tapi respon dari mereka responnya baik, menyatakan bahwa mereka sudah siap untuk belajar. Kemudian saya lanjutkan dengan memberikan motivasi dan menjelaskan materi. Kemudian pada tengah pembelajaran, setelah saya memaparkan PowerPoint yang ada, saya kemudian merefresh tingkat fokus siswa dengan mengadakan refreshing berupa metode STOP yang telah dipelajari untuk membentuk kesadaran penuh siswa. Bagaimana siswa tadi saya suruh memposisikan diri dalam keadaan santai, kemudian menutup mata,
dan menghirup nafas secara perlahan. Itu pun dilepaskan kemudian secara pelan-pelan. Itu dilakukan beberapa kali. Ini gunanya untuk meningkatkan kembali daya fokus siswa dalam belajar. Kemudian berikutnya siswa kita lanjutkan dengan diskusi kelompok, mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan terkait dengan Prisma dan Limas. Kemudian saya sebagai guru memberikan memfasilitasi kepada kelompok-kelompok berupa pendampingan. Ada pendampingan yang sedikit untuk kelompok-kelompok yang dianggap mahir, kemudian pendampingan yang lebih bagi kelompok-kelompok yang memang agak kesulitan dalam menjawab soal. Kemudian diadakan presentasi kepada siswa. Saya mencoba mengungkap bagaimana siswa mampu berdiri ke depan kelas dengan kesadaran sendiri. Jadi saya tidak menunjuk nama, tapi saya memberikan keleluasaan mereka untuk mengekspresikan dirinya di depan kelas bagi mereka yang mau. Jadi ketika muncul beberapa orang yang mau, maka disitulah saya harus memilih. Tapi saya mencoba untuk mengungkapkan dulu bagaimana mereka tampil itu memang dari kesadaran sendiri. Kemudian ditutup pembelajaran dengan mengadakan refleksi bagaimana pembelajaran hari ini, menyimpulkan pembelajaran, kemudian dengan mengadakan sedikit tadi ice breaking, bagaimana siswa diberikan sedikit game permainan untuk sebagai daya tarik ataupun sebagai refreshing di akhir pembelajaran. Kemudian pembelajaran ditutup dengan membaca doa. Dari pembelajaran yang telah saya lakukan tadi, siswa-siswa dalam refleksi di akhir pembelajaran tadi menyatakan bahwa pembelajaran seperti ini, pembelajaran yang menggunakan PowerPoint, mengakomodir siswa dalam kelompok itu sangat menarik. Namun, sebagian siswa juga menyampaikan bahwa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya dengan memberikan penjelasan yang lebih detail itu jauh juga lebih menarik. Jadi memang kebiasaan mereka menerima penjelasan, menerima materi itu masih dominan bagi mereka, sehingga mereka memang agak terlalu takut atau barangkali agak sesuatu yang agak berbeda ketika mereka yang harus aktif secara penuh. Kemudian bagi saya sebagai calon guru penggerak, pembelajaran yang telah saya lakukan hari ini memberikan inspirasi kepada saya bahwa ketika pembelajaran berdiferensiasi itu kita terapkan, bagaimana kita memetakan siswa dalam belajar, ternyata pembelajaran itu akan lebih bermakna dan lebih baik bagi siswa kita. Siswa kita akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Begitu juga ketika pembelajaran sosial emosional kita wujudkan, ternyata siswa akan lebih menyenangkan, siswa akan lebih fokus, dan siswa akan lebih berbahagia untuk mengikuti pembelajaran karena mereka lahir dan muncul dalam pembelajaran itu sebagai orang-orang yang penuh dengan kesadaran. Barangkali itu refleksi yang dapat saya sampaikan pada kegiatan pembelajaran kali ini. Pada hakikatnya pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional adalah sebagai wujud pembelajaran yang berpihak kepada murid. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.